Setelah di video pertama kami menceritakan bagaimana kami memulai perjalanan dari Bandar Lampung hingga kami menginjakan kaki di Singapura, memberikan sedikit informasi dari persyaratan ketika masuk negara Singapura, juga memberikan tips dan bagaimana cara paling efektif dan efisien untuk pemilihan sarana transportasi, makanan, hingga akomodasi di Singapura. Sampai akhirnya menyempatkan untuk mengunjungi Jewel Changi Airport yang saat ini menyandang predikat sebagai air terjun indoor tertinggi di dunia. Dan di episode kedua kali ini, kami akan memberikan sedikit tips dan informasi di mana tempat-tempat yang wajib untuk dijadikan bucket list dalam persinggahan singkat ketika kami berada di Singapura saat itu. Memulai dari menghabiskan sore di Merlion Park, sebuah landmark dari negara Singapura, suatu air mancur yang berbentuk patung ikan berkepala singa yang menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat wajib untuk dikunjungi ketika menginjakan kaki di Singapura. Mencari oleh-oleh murah di Bugis Street, sebuah tempat yang tergolong sebagai distrik tertua di Singapura. Destinasi utama para turis untuk berburu makanan hingga buah tangan dengan harga yang sangat terjangkau. This one is $5. Yeah, $5. This one. Okay, just luck it if you want to Okay. dine. This use battery. Oh no. The smallest one. Like white battery. The smallest one. Mencoba berkuliner dengan menu nasi lemak, makanan khas suku Melayu yang sangat banyak ditemui di sudut jalanan di negara Singapura. Jadi kita beli ini pakai telur, blok, teri. Hingga pagi harinya menyempatkan sarapan sebentar di ABC Bistro, sebuah kedai makanan India yang tak kalah murah dengan Movies Prata Corner yang sudah sempat kami mencobanya di video episode pertama. $15 Dan yang terakhir kami akan menunjukkan bagaimana cara untuk bisa sampai di Universal Studio Singapura. Mengingat Universal Studio yang terletak di Pulau Sentosa, yang memang tidak berada dalam satu pulau dengan pusat kota Singapura. Dan tetap ikuti video episode kedua dalam seri mini ASEAN Trip kali ini. Terima kasih dan selamat menonton video sederhana dari kami. Sore yang cukup cerah setelah kami check-in, sholat dan bersih diri, pukul 6 sore kami melanjutkan untuk segera mengeksplor kembali dari beberapa tempat di Singapura yang belum sempat kami kunjungi. Saat itu tujuan kami adalah Merlion Park dan seperti biasa kami menggunakan Google Maps untuk mengetahui bagaimana cara kami bisa ke sana menggunakan transportasi umum di Singapura. Dan terlihat bahwa kami akan menaiki bis dengan nomor 100 dari halte opposite Mohammed Saleh Mosque menuju After Esplanade Station Exit D. Bagi kalian yang belum mengetahui secara detail bagaimana cara mengetahui rute dan sarana transportasi di Singapura, kalian bisa cek video episode pertama kami kemarin ya. Dan dari hotel kami langsung berjalan menuju halte opposite Mohammed Saleh Mosque. Saat itu kami bertemu dengan teman yang sama-sama dari Indonesia, tepatnya dari Medan yang kebetulan mereka satu hotel dengan kami. Siapa nama mbaknya? Nelly, Bang. Erik. Bau. Iya. Akhirnya bis dengan nomor 100 datang, kemudian kami langsung menaiki bis. Mungkin loh mas. Dikit tak tekelan ya. Mau kemana kita habis ini? Perjalanan dari Geylang menuju Merlion mempunyai waktu tempuh sekitar 30 menit saja. Kemudian sampai di halte After Esplanade Station Exit D, kami turun dari bis. Tarif bis dari halte opposite Mohammed Saleh Mosque menuju halte After Esplanade Exit D sebesar $1.19. Wah, udah kelihatan. Nah, dari halte ini kita hanya tinggal jalan kaki saja menuju Merlion Park, kurang lebih hanya sekitar 450 meteran saja. Ini di mana Mas Bodo? Kita lagi di Pantai Ancol. Wah, sih. Kita udah sampai di Merlion, Marina Senbei. Nggak tahu ini mana. Terus ini Esplanade. Jadi ini adalah pusat kota sekaligus distrik bisnis sentral dari negara Singapura.
Cukup banyak orang yang berkunjung di sini ketika sore hari, dari yang hanya sekedar nongkrong saja, berfoto, atau banyak juga yang sedang berolahraga di tempat ini. Dan benar, Merlion Park sangat ramai sore itu, membuat kami pun merasakan cukup kesusahan untuk hanya sekedar berfoto saja di tempat ini. Kami sengaja menunggu hingga malam hari karena kami ingin melihat bagaimana suasana ketika semua lampu dihidupkan di sini, dan hasilnya luar biasa. Merlion Park terlihat lebih indah dengan latar belakang dari cahaya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di langit-langit Singapura. Udah sekitar 2 jam kita di sini. Sudah mulai nyala semua lampu-lampunya, bisa dilihat di belakang. Mantap, bagus banget. Gimana, akhirnya kita rencana dari 2 tahun baru bisa kesini. Mau ke sini ternyata nggak jadi kan. Dan akhirnya tadi kita ke Merlion Park. Seneng banget. Kasih ayam. Besok kita mau kemana? Masih ada. Stay tune. Makin malam makin mantap. Dan setelah kami rasa puas berada di Merlion Park tepat pukul 8 malam, kami langsung berpindah ke tempat lain lagi. Udah lumayan lama kita di sini. Jam 8, dari jam 6, jam 7, jam 8, 2 jam. Kita mau pindah tempat lagi. Agenda kami selanjutnya adalah mencari oleh-oleh khas Singapura yang akan kami bawa ke Indonesia sebagai buah tangan untuk keluarga dan teman-teman di rumah. Dan berdasarkan beberapa informasi yang kami dapat, tempat itu tertuju kepada Bugis Street. Kami mengecek lagi di Google Maps. Bugis Street dapat ditempuh dengan menggunakan bus nomor 57 dari halte Fullerton Square dan akan berhenti di halte Fuluso Complex. Sorry. Wait ya. Dapat teguran dari supir bus karena lupa masker saya belum saya pakai. Aturan penggunaan masker di sini memang sangat ketat ketika kita berada di ruangan indoor ataupun di setiap sarana transportasi umum baik bus maupun MRT. Perjalanan dari halte Fullerton Square menuju halte Fuluso Complex tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit saja. Oh iya, ada info lagi nih untuk kalian yang ingin mengecek saldo EasyLink kalian. Kalian bisa menggunakan aplikasi SIM card dan dengan hanya cara menempelkan HP saja ke EasyLink kalian, saldo EasyLink akan langsung terlihat, tapi khusus HP yang sudah ada fitur NFC ya. Dan akhirnya kami sampai di halte Fuluso Complex. Tarif bis dari halte Fullerton Square menuju halte Fuluso Complex sebesar 99 sen saja. Langsung saja berjalan hanya sekitar 100 meteran untuk sampai di Bugis Street area. Kak lagi banget. Tuku magic kok manang kira. Iki lho, keset $1 dong. Dia pengen gak apa-apa. Ini durian segini harganya $10. Nah, di Bugis Street ini banyak banget sesuatu yang dapat kalian beli di sini. Dari mulai barang-barang keperluan rumah tangga, beragam makanan berat hingga makanan ringan, aneka minuman, sampai oleh-oleh seperti snack dan coklat, kaos, gantungan kunci, tempelan kulkas, tas, dompet, dan banyak barang-barang lainnya yang dapat kalian beli di sini. Dan saat itu saya melihat gantungan kunci yang akan saya jadikan oleh-oleh dari Singapura. Enggak nongkot aja. Itu gantungan. Ndi. Saya tata kok. This is for $3. $3. Oh, For $10. for $10. Gantungan kunci satu pak dengan isi 6 pieces seharga $3. Tapi kalau beli 4 pak dengan isi 24 pieces lebih murah lagi, seharga $10. Berarti kalau dihitung per paknya hanya $2.50 saja kalau beli 4 pak. Mix gak apa-apa ya? If it's mixed, it's okay. Ya. Okay. For Akhirnya kami memutuskan untuk membeli gantungan kunci karena kami pikir itu cukup murah. Kalau kita beli 4 pak dan kalau dihitung satu piecesnya saja hanya sekitar 40 sen. Kalau dirupiahkan hanya 5 ribuan rupiah. Murah banget lah.
Kalau yang ini magnet tempelan kulkas. Ya, apa kalau rekam itu? Anjir. Kemudian kami membayar gantungan kunci tadi. $10 for 24. Okay. It's all for you, it's same price. It's all size, same price. 2 for 10, yeah. 2 for 10. If buy one, $6. Okay. Tapi setelah kami membayar, istri meminta untuk beli miniatur untuk pajangan di rumah. Tapi kami coba untuk mencari di beberapa toko lainnya, siapa tahu harganya ada yang lebih murah. Nah, ini kau coba. Yo sih guys, tak boleh. $5. Yes, apa pun nak pengen lagi. This one is $5. Ya, $5. Oh, iya $5. Tapi di semua toko ternyata harganya sama aja. Akhirnya kami kembali ke toko tadi karena terlihat barangnya lebih bagus daripada toko-toko lainnya. Geser nanti. Atau tiga senggol sing kanan atau kiri nih. Wih, gede ternyata. Coba dicek. $12. Dicek dulu. Iya, can I check? This for what? Oh, for the lamp. Okay, just lock it if you want to Okay. turn on. I don't know about this function. This use battery or no? The smallest one. Oh, just small. Like wrist watch battery. The small. Dan akhirnya kami memutuskan untuk membeli miniatur dengan ukuran yang cukup besar dengan harga $12. Thank you. Thank you ya. Nah, batu mix ya? Senang Indonesia, kayak mix senang gini. Lucu ada. Lucu ada. Kira tuh, sini. Coba iseng cek harga Mixu di sini karena saat itu Izzy membelinya. Ternyata harganya $3, lebih dari 2 kali lipat dari harga Mixu di Indonesia. Ini perasaan orang Indonesia wah kayak Mixu ya. Kemudian saya coba masuk 7-Eleven untuk membeli air mineral. Air putih gede $2. $2.80. Aduh. Parah banget ya. Ternyata harganya luar biasa. Air mineral ukuran botol besar seharga $2.80. Ya kalau dirupiahkan sekitar Rp32.000. Belum sempat mencari makan malam, jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari makan malam di dekat hotel saja. Dan kami segera berjalan menuju stasiun MRT Bugis untuk menaiki MRT menuju stasiun MRT Kalang. Sesuai dengan Google Maps, kami akan menaiki kereta East West Line dan akan turun di stasiun MRT Kalang. Tarif MRT dari stasiun Bugis menuju stasiun Kalang sebesar 99 sen saja. Kemudian berpindah dari stasiun MRT Bugis untuk berjalan kaki menuju halte bus Kalang Station. Setelah sampai di halte bus Kalang Station, langsung menaiki bus dengan nomor 100 menuju ke halte YCU Factory Building. Tarif bis dari halte Kalang Station menuju halte YCU Factory Building sebesar 99 sen saja. Setelah itu, kami hanya tinggal berjalan kaki menuju hotel yang jaraknya sekitar 350 meter. Tapi saat itu kami tidak ingin langsung ke hotel. Kami ingin mencari makan malam terlebih dahulu. Apa? Kami menemukan warung makan bernama Bali Nasi Lemak. Hanya saja saat itu kami sudah terlalu lelah dan khilaf tak menanyakan terlebih dahulu harga makanan di sini. Hah? Iya.
Saya memesan nasi lemak dengan sedikit sayur dan ikan teri dan ditambah telur ceplok. Kemudian es teh, dan saya rasa makanan di sini tidak terlalu cocok untuk saya. Karena saat itu sayur dan lauk tergolong sudah terlalu dingin, membuat rasa agak sedikit hambar ya. Jadi kita beli ini pakai telur ceplok, sambal, terus ikan apa ini, teri, sama es teh $6.50 atau enggak 30 sen tadi. Ya, dan itulah harganya. Saya salah tidak menanyakan harga terlebih dahulu. Ini terlalu overpriced untuk level finansial seperti kami. Dan kemudian kami langsung bergegas menuju hotel untuk beristirahat sebelum melanjutkan aktivitas di esok hari. Dengan alasan video mini ASEAN Trip episode kedua yang sudah terlalu panjang, untuk perjalanan kami ke Universal Studio akan kami taruh di video mini ASEAN Trip episode kedua part 2 yang dapat kalian klik di pojok kanan bawah ini ya. Atau juga bisa kalian klik di link yang ada di deskripsi. Akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan menonton video dari kami. Terima kasih.